Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Di mana kali ini kita akan membahas materi statistika yang di dalamnya ada namanya ukuran letak suatu data. Nah, ukuran letak suatu data ini ada beberapa macam. Yang pertama ada namanya kuartil, kemudian desil, kemudian persentil, dan bisa juga nanti ada per mil. Hanya yang sering dibahas adalah kuartil, desil, dan persentil. Nah, sebenarnya ketiga ukuran ini mempunyai rumus yang tidak jauh berbeda atau cara yang tidak jauh berbeda untuk menentukannya. Sehingga kali ini kita akan membahas desil dan persentil. Hanya saja untuk contoh soalnya kita tentukan yang desil, sedangkan untuk persentil tinggal menyesuaikan untuk mengerjakan soal persentil. Baik, apa itu desil dan persentil? Misalkan ada suatu data, di mana data itu sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang tertinggi atau terbesar, atau sudah diubah menjadi statistik peringkat, sehingga data itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama itu disebut dengan desil. Sehingga kalau data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka pembaginya ada 9 nilai. Sehingga nanti desil itu ada 9. Kita tuliskan dengan DI, di mana I-nya nanti ada 1 sampai dengan 9. Ini desil 1, desil kedua, sampai dengan desil ke 9. Tapi kalau misalkan suatu data itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama itu disebut dengan persentil. Kalau kita tuliskan dengan persentil yang ke I, maka nanti persentilnya akan ada 99. Jadi ada 99 nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Sehingga persentil itu kita tuliskan dengan P1, P2 sampai dengan 99. Atau kalau kita tuliskan PI, berarti I-nya mulai dari 1 sampai dengan 99. Itu kemudian kalau misalkan datanya tunggal, maka untuk menentukan letak desil maupun persentilnya, letak desil yang ke I itu sama dengan data ke I dikalikan dengan N ditambah 1/10. Tapi kalau persentil, maka tinggal membagi per 100 untuk letak datanya. Misalkan kita mencari desil yang ketiga, berarti tinggal diganti I-nya ini dengan 3. Dikalikan dengan banyaknya data ditambah 1, kemudian dibagi 10. Kemudian misalkan kita disuruh mencari persentil yang kelima, tinggal diganti I-nya dengan 5, kalikan dengan banyaknya data ditambah 1/100. Yang cara mencarinya itu bisa sama saja dengan mencari kuartil. Hanya bedanya kalau kuartil ada kuartil 1, 2, 3. Contoh misalkan ada soal seperti ini. Hitunglah desil yang ketujuh dari data berikut. Yakni 52, 56, 57 sampai dengan 94. Di mana data ini sudah diurutkan mulai dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Seandainya nanti datanya masih belum diurutkan, maka langkah yang pertama untuk menentukan kuartil, desil, persentil, data itu harus kita urutkan terlebih dahulu menjadi statistik peringkat atau diurutkan mulai terkecil sampai dengan terbesar. Nah, karena data ini sudah diurutkan, maka untuk menentukan desil yang ketujuh, letak desil yang ketujuh itu adalah data yang ke
I-nya tinggal diganti dengan 7. Berarti 7 dikalikan dengan N ditambah 1. Nah, sekarang banyaknya datanya kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Berarti sama dengan 12 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 10. Jadi letak datanya adalah data ke 7 dikalikan 12 tambah 1 dibagi dengan 10. Nah, 12 ditambah dengan 1 itu sama dengan 13. Kemudian 13 kita kalikan dengan 7, maka akan menghasilkan 7 dikalikan dengan 13. 7 kalikan dengan 10 itu sama dengan 70. Kemudian 3 dikalikan dengan 7 itu hasilnya adalah 21. Berarti 21 ditambah dengan 70 hasilnya adalah 91. Berarti 91 sama dengan 91 dibagi dengan 10. Sehingga adalah data yang ke 9,1. Jadi letak data yang ke-7, desil yang bukan data tapi desil yang ke-7 itu adalah data yang ke 9,1. Nah, maka desilnya nilai desil yang ke-7 itu sama dengan data yang ke-9. Data yang ke-9 ini kalau kita tentukan mulai dari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data yang ke-9 adalah 82. Atau saya tuliskan dulu, maka nilai desil yang ke-7 sama dengan data yang ke-9. Kemudian ditambah dengan sisanya adalah 0,1. Berarti 0,1 kemudian dikalikan dengan selisih antara data sesudah data yang ke-9, yakni data ke-10. Data ke-10 kemudian dikurangi dengan data ke-9. Jadi nilai desil yang ke-7 adalah data ke-9 ditambah dengan sisanya ini adalah 0,1. 0,1 dikalikan dengan selisih antara data yang ke-10 dengan data yang ke-9. Ya, karena 0,1 lebihnya itu di antara data 9 dan 10. Sehingga sama dengan data yang ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data yang ke-9 adalah 82. Ditambah dengan 0,1 dikalikan dengan data yang ke-10, tadi adalah 86. Berarti 86 dikurangi dengan 82. Sehingga kita dapatkan 82 ditambah dengan 0,1. 86 dikurangi 82 adalah sama dengan 4. Kemudian 0,1 kalikan dengan 4 itu sama dengan 0,4. Sehingga nilainya desil yang ke-7 sama dengan 82,4. Jadi desil yang ke-7 adalah 82,4. Sama caranya kalau misalkan kita disuruh mencari nilai persentil. Misalkan disuruh cari persentil ke-5, ya tinggal mengganti letak persentil yang ke-5, tinggal diganti I-nya dengan 5.
Dan caranya sama dengan mencari desil yang ketujuh seperti yang sudah kita cari ini. Nah, sekarang kalau misalkan datanya adalah data kelompok, nah untuk data kelompok maka tidak jauh berbeda dengan rumus dari kuartil. Hanya bedanya I-nya yang kita ganti dengan 1 sampai dengan 9. Kemudian pembaginya 10. Kalau kuartil, I-nya kita ubah, kita ganti menjadi 1 sampai dengan 3, sedangkan pembaginya adalah 4. Sama juga kalau persentil, maka persentil nanti I-nya diganti dengan 1 sampai dengan 99. Sedangkan pembaginya itu adalah 100. Jadi rumusnya tidak jauh antara kuartil, desil, dan persentil. Baik, kita akan mencari desil. Sedangkan untuk persentil itu tinggal menyesuaikan. Gimana caranya tidak jauh berbeda. Misalkan ada suatu data sebagai berikut. Carilah desil keempat dari data berikut. Ini misalkan adalah jarak antara rumah siswa dengan sekolah misalkan. Diketahui datanya seperti berikut. 30 sampai dengan 34 meter, misalkan ada 8 siswa dan seterusnya, sampai dengan 60 sampai 64 meter. Atau mungkin bukan jarak siswa ke sekolah, melainkan jarak siswa misalkan melakukan satu lemparan misalkan. Dalam olahraga misalkan lemparan misalkan. Seperti lemparan, lempar lembing misalkan saja. Nah, jaraknya adalah 30 sampai 34, ada 8 siswa dan seterusnya. Tentukan desil keempat. Maka untuk menentukan desil keempat, langkah yang pertama itu sama saja dengan menentukan kuartil. Yakni kita tentukan dulu letak dari desilnya. Kalau kuartil letak dari kuartilnya, kalau persentil letak dari persentilnya di mana. Nah, sekarang karena yang diminta desil keempat untuk menentukan letaknya, letak dari desil keempat itu kita masukkan ke dalam ini. Nah, ini untuk menentukan letaknya. I per 10 dikalikan dengan N. Jadi letaknya adalah I per 10 dikalikan dengan N. Karena I-nya itu desil keempat yang ditanya, berarti I-nya tinggal kita ganti dengan 4. Nah, kemudian banyaknya data, di sini ada 80. Banyaknya data ada 80. Ini kita ganti 80. Sehingga kita sederhanakan, kita coret nolnya, atau 80 dibagi 10, hasilnya dapat 8. Kemudian 8 dikalikan 4, itu sama dengan 32. Jadi letak dari desil yang keempat itu adalah 32 letaknya. Kita tentukan kelas intervalnya yang mana. Nah, kalau kita lihat, maka desil yang keempat letaknya ini 8. Data yang pertama sampai dengan 8 letaknya di kelas interval yang pertama. Dari 30 sampai 34. Kemudian data yang ke 9 sampai dengan 18 itu letaknya pada kelas interval yang kedua. Nah, sedangkan data yang ke 19 sampai dengan 31 itu letaknya pada kelas interval yang ketiga. Sehingga untuk selanjutnya data yang ke-32 sampai dengan 48 itu terletak pada kelas interval yang keempat. Sehingga karena di sini letaknya data desil yang keempat adalah letaknya data yang ke-32,
Berarti kelas interval dari desil yang keempat itu adalah kelas interval yang keempat, yakni dari 45 sampai dengan 49. Ini adalah letak dari desil keempat. Nah, sehingga kita bisa menentukan unsur-unsur dari rumus desil. Yang pertama kita tentukan tepi bawah kelas desil keempat. Tepi bawahnya sama dengan batas bawah dikurangi dengan setengah satu satuannya. Batas bawahnya adalah 45 dikurangi dengan setengah satu satuannya di sini 1. Jadi 30 ke 31 ke 32 sampai 34 dan seterusnya itu adalah 1 sehingga setengah kalikan 1 hasilnya 0,5, kemudian 45 dikurangi dengan 0,5 adalah 44,5. Kemudian setelah itu I per 10 dikalikan N sudah kita cari hasilnya tadi, yakni 32. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang keempat. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ini, kelas desil ini, keempat ini, maka dari ini sampai sini. Sehingga 8 ditambah 10, 18, ditambah dengan 13, hasilnya adalah 31. Jadi frekuensi kumulatif sebelum desil keempat adalah 31. Kemudian frekuensi kelas desil keempatnya. Frekuensi kelas desil keempat di sini ada 17. Kemudian kita memerlukan panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya dari 30 ke 34 berarti ada 30, 31, 32, 33, 34, ada 5. Kalau mau dikurangi kita tambahkan 1 pada batas atas sehingga 35 dikurangi 30 hasilnya adalah 5. Jadi panjang kelas intervalnya sama dengan 5. Nah, setelah itu kita masukkan satu persatu ke dalam rumus desil keempat. Di mana desil keempat itu sama dengan tepi bawah kelas desil keempat. Tepi bawahnya kita dapatkan tadi 44,5. 44,5 ditambah dengan 1/10 dikalikan N sudah kita cari tadi. Hasilnya adalah 32. Berarti 32 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 31 dibagi dengan frekuensi kelas desil keempat. Yakni hasilnya adalah 17. Kemudian dikalikan panjang kelas intervalnya adalah 5. Hingga nilainya sama dengan 44,5 ditambah dengan 32 dikurangi 31 hasilnya 1 kalikan 5 atau 1 dibagi 17 dulu baru dikalikan 5 atau 1 kalikan 5 dibagi 17. Kalau kita kalikan berarti 5/17. Nah, kemudian kita cari 5/17 itu sama dengan berapa? Kalau kita cari berarti 5 dibagi 17 berarti sini kalikan dengan 10 berarti 0,50. Kemudian dikalikan dengan 2 dapatnya 34. 34 itu berarti ini 6. Yang ini 16. Kemudian setelah itu berarti 17 dikalikan dengan berapa yang mendekati 160. Kalau kita kalikan dengan 9 berarti 17 dikalikan dengan 9. Karena kalau 17 kalikan 1 170 berarti kurang. Dikalikan 3 kemudian 6. 9 ditambah 6 berarti 153. 153 kita kalikan dengan 9. Kemudian kita kurangi hasilnya 7. Ya, hasilnya 7. Kemudian 70 berarti kita kalikan dengan
Kalau kita kalikan 5 berarti nanti 85 lebih berarti kita kalikan dengan 4. Sehingga 17 dikalikan 4 hasilnya adalah 8, 2, 60, 68. Jadi kita kalikan 4, 2, 94. Kalau misalkan kita cukupkan sampai di sini saja, berarti sama dengan 44,5 ditambah dengan 0,294. Sehingga hasilnya adalah kita tambahkan 44,5 ditambah 0,294 hasilnya adalah 44,794. Jadi desil yang keempat pada data di atas itu hasilnya adalah 44,794. Demikian cara menentukan desil dan juga persentil untuk data tunggal maupun data kelompok. Jadi untuk yang persentil tinggal menyesuaikan, yang cara atau rumusnya tidak jauh berbeda dengan desil maupun kuartil. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.